Eh, Perkuliahan hari ini kita mulai ya, kita bahas mengenai analisis kebijakan publik ya, mengenai analisis kebijakan publik. Di dalam analisis kebijakan publik itu kita bahas mengenai pengertiannya ya, pengertian dari analisis kebijakan publik, kemudian kita bahas mengenai tujuannya ya, tujuan dari analisis kebijakan publik, kemudian kita bahas mengenai prosesnya ya, proses dari analisis kebijakan publik, dan ada model ya, model di dalam analisis kebijakan publik ya. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian ya, pengertian dari analisis kebijakan publik ya, pengertiannya. Nah, di dalam analisis kebijakan publik ya, itu pada dasarnya kita melihat ya, melihat adanya kebijakan publik ya, adanya kebijakan publik yang mengacu pada kebijakan di situ ya, tentu kebijakan yang dilakukan atau yang diambil oleh pemerintah di situ ya, yang diambil oleh pemerintah mengenai bagaimana ya menjalankan masyarakat secara umum di situ ya. Tentu cakupan di dalam kebijakan publik itu sangat besar ya, sangat luas ya, mencakup segala sesuatu ya, segala sesuatu ya, termasuk di situ mengenai pajak ya, mengenai pendidikan, regulasi ya, industri, mengenai kesehatan ya, mengenai pariwisata, hiburan ya, dan sebagainya di situ ya. Kalau kita lihat mengenai kebijakan publik itu ya, tentu di dalam para pembuat ya mengenai kebijakan itu, para aktor ya, para pembuat, nah ini memainkan peran yang sangat penting di situ ya, di dalam menjalankan negara ya. Karena apa? Karena mereka itu tentu di dalam menetapkan sebuah kebijakan ya, ini mengatur bagaimana ya masyarakat itu ya biar bisa dijalankan ya, dan juga dengan cara apa ya ini bisa berfungsi di situ ya. Nah, tentu dengan adanya kebijakan-kebijakan ini yang menjadi dasar ya kebijakan publik dan mengenai pelaksanaannya atau implementasinya ya. Sehingga apa? Sehingga penting adanya analisis kebijakan publik ya. Jadi analisis kebijakan publik itu ada ya karena adanya kebijakan publik di situ ya. Karena ada kebijakan publik sehingga analisis kebijakan publik itu ada di situ ya. Ini merupakan pendahuluan dari kenapa analisis kebijakan publik itu ada ya. Tentu ketika pembuat kebijakan ini membentuk pemerintahan ya, mereka perlu menyusun yang namanya kebijakan ya, yang mereka yakini ya, ini akan membantu bangsa ini. Tentu para pembuat kebijakan ini ya dengan
berkonsultasi ya dengan berbagai ahli tentang masalah-masalah yang dihadapi atau masalah-masalah yang ada ya. Nah, para ahli ini memiliki banyak pengetahuan ya, dan juga berada di dalam posisi untuk memberi nasihat namanya ya, memberi nasihat kepada mereka ya tentang berbagai aspek ya yang menyangkut mengenai bangsa ya. Tentu di dalam kebijakan publik ini membentuk dasar ya, baik dari struktur sosial bangsa ya, dan juga mengenai kebijakan publik ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya. Tentu mereka ini diundangkan ya menjadi undang-undang ya. Jadi sebelum dilaksanakan atau sebelum diimplementasikan, nah ini dibuat undang-undang terlebih dahulu. Tentu dibuat oleh badan legislatif ya, oleh DPR ya, oleh DPR. Kemudian bisa juga di situ ditegakkan oleh pengadilan, misalnya oleh Mahkamah Konstitusi dan sebagainya ya, yang menafsirkannya ke dalam praktek ya. Contohnya apa ya? Misalnya kalau undang-undang itu sudah dibuat oleh DPR ya, namun masih ada